bang, beneran tangannya digigit kalau jengking. Kalau jengking arah beda lah. Kalau jengking jaga karsa arah kok kan. Sabar kata kanan kiri, sabar lo. Walaupun yang terima duit gua ke mall, gua beliin jam tangan, yang pakai kan lo kiri. Begitu hidup enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini yang begitu banyak. Iringan doa kita semua, para guru, para kiai, para ulama kita, Allah berikan sehat walafiat. Allah panjangkan umur beliau, diberikan kekuatan kesabaran membimbing kita, serta ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan orang tua kami, guru kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Al-Walid Kiai Haji Dr. Muhammad Sholihin Harashi MA, dan yang sama kita hormati guru kita, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Sulaiman Rahimi, dan terkhusus yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat berharga buat kita, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Kiai Haji Njum Juhana, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Masjid Jami An-Nur dan seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid, aparatur pemerintah yang hadir, dan para bapak ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir dan silaturahim di Masjid Jami An-Nur ini dalam rangka memperingati Maulid. Mari mencintai kekasih Allah SWT, Muhammad Rasulullah SAW. Tuh bacaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti tema dari atas ono, dan sehingga kita kelar maulid mendapatkan hikmah, hidayah, taufik, dan senantiasa semakin cinta kepada Rasulullah, mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya makmuman saja sama guru kita Kiai Haji Njum Juhana yang sudah banyak memberikan nasihat. Kalau tadi benar-benar mau izo, ini mah bukannya ceramah ini bang, ini namanya kultum. Jadi kultum itu kuliah tunggu makan. Jadi nggak banyak. Bahwa Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasul. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya mau balik, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Pak Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Model apa aja ada sama diri Rasulullah. Makanya Allah menjadikan Rasulullah uswah, menjadi contoh
Kenapa? Karena yang menyontoh manusia, yang dijadiin contoh manusia. Kalau manusia suruh nyontoh manusia, cocok. Bener bang? Kalau orang disuruh nyontoh malaikat, nggak bakal bisa dah. Kenapa? Malaikat sama duit kagak demen. Sama cewek emang agak nafsu. Malaikat. Tapi kalau orang disuruh nyontoh orang, pas. Maka Rasulullah dijadikan uswah, dijadikan contoh. Maka malam ini kita kumpul dengan hadir cinta sama Nabi. Kita maulid begini. Walaupun masih ada masa-masa PPKM, enggak masalah. Lagian udah cara kita jangan dipanjang-panjangin mulu PPKM. Bener. Udah habis, udah kagak. Ini kita suruh jaga jarak. Emang bisa jaga jarak ini? Lah kagak. Mau dempet-dempet begini bagian. Bener bang? Iya. Orang kalau udah masuk masjid, hadisnya jelas bang. Orang kalau udah masuk masjid, udah wudhu, udah bersih, udah suci, ya enggak? Udah mandi. Jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang udah masuk masjid. Ngapa masjid mesti disilang-silang? Sembahyang wah sembahyang jaga jarak, di jalan selfie pada dempet. Ya, kayak nyambung urusan lu. Jadi kita hadir kemarin karena cinta kita sama Nabi, cinta kita sama Rasul. 2 tahun kita nggak boleh ngumpul-ngumpul bang. 2 tahun. Mau dipanjangin mulu, panjang 7 hari PPKM, panjang lagi 14 hari, panjang lagi 40 hari, 100 hari, haul dah. Alhamdulillah DKI Jakarta udah lebih bang, udah hampir 100% vaksinasi. Alhamdulillah, aman udah, buka pengajian, buka majelis taklim, tabligh akbar buka lagi udah. Memang begitu Pak Gubernur ngomongnya sama saya. Presiden kita Gar 2024 Jadi kita karena cinta sama Nabi buktiin. Kenapa? Karena Rasulullah sayangnya luar biasa sama kita bang. Nabi sayangnya sama kita, Masya Allah. Nabi sayangnya sama kita. Nabi kok sayang sama kita. Nabi. Beliau mau wafat lagi yang dicari kita umatnya. Mana buktinya? Kita buka sejarah. Rasulullah mau wafat bang, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Menurut kamu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Jaminan apa? Lalu Allah bilang langsung melalui hadis kursi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Umat saya bagaimana ya Rob? Masih mikirin umat. Masih mikirin umat. Masih mikirin umat. Udah dijamin masuk surga masih mikirin kita. Umatmu lain lagi kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih peduli sama umat. Nabi masih ingat. Baru tiba jadi pejabat sama rakyat lupa. Memang rakyat lagi susah. 2 tahun kita bang, ngapa-ngapain kagak boleh. Yang dagang berberhenti, kerja berberhenti, dagang digerebek-gerebekin semua, bener. Iya, rakyat lagi susah, diembat juga bahan sosial, jangkalan banget. Kita disuruh 3M, dia 17M, sambil getek. Bener bang. Emang kenyataan emang ada, bukan lagi bohong-bohongan ini mah. Emang korupsi. Jangan pakai kata radikal, kagak ini mah. Emang kenyataan. Rakyat lagi susah, ditakut-takutin. Memang lagi susah, ekonomi susah, semuanya susah, ditakut-takutin. Tiap hari beritanya, siang malam yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian. Ada ketakutan nenek-nenek.
Nenek di kampung banget takut ngasih pilek dikit ya, pilek gua kena nih, ya pilek gua kena. Rakyat lagi susah, rakyat lagi miskin, jangan ditakut-takutin mulu. Kasih kabar gembira yang enak, begitu mestinya. Bikin slogan juga yang enak-enak, biar gampang orang kagak terlalu takut, ngeri, nggak terlalu khawatir gitu. Ini bikin slogan, pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. La ilaha illallah. Ini kan nakut-nakutin rakyat. Emang kagak bisa bikin slogan wajib pakai masker, begitu juga cukup, bener bang? Nah, iya. Nggak bikin slogan nakut-nakutin, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Wah, nakut-nakutin ini. Orang mau bikin aja iklannya, ayo vaksin, gitu aja cukup. Nah, luar biasa, Nabi masih mikirin kita bang, Nabi masih mikirin kita. Nabi, kok detik-detik mau wafat apalagi. Luar biasa Nabi yang dicari, ummati. Nabi ngerinting nyari-nyari kita. Model kita kan lain bang. Lagi sakit anak kita kumpulin, sin, roh, adek lu yang bontot bilangin, adek lu bilangin yang bontot. Ini mana bapak udah nggak kuat, bapak penyakit. Sini kumpul. Bapak mau mesen sama lu pada. Nih kalau lu bapak udah kagak, lu pada akur ya sama saudara. Rokok pinggir jalan lu jangan jual itu. Mengapa bapak punya Cina? Digerobak lu. Mau mati banda masih kita pikirin, luar biasa bang, masya Allah. Di dunia sayangnya begitu, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini cerita bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Di sini doang nih Pok, saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia nih. Diriwayatkan bang, salah satu kitab nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup, termasuk malaikat mati juga, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku jadi Tuhan? Kalau emang dia ngaku jadi Tuhan sekarang nongol. Oh, ada yang nongol pok rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Pemimpin zolim ditantangin sama Allah. Mana tuh pemimpin yang zolim? Enggak nempil bang, rebah semua. Mana yang minta 3 periode? Dicari sama dia. Allah enggak nemu lagi. Wah, masih rebah lah kiamat. Tinggal Allah doang ngomong, nyombong Allah di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bang. Pantas banget lah, emang nggak ada lagi. Baru udah dibentuk oleh Allah. Dibangunin pertama malaikat. Semua malaikat dibangkitin, dihidupin lagi bang. Dibentuklah panitia akhirat. Wah, ada panitianya. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Bagian ngatur kebuli siapa? Bagian ngamplopin keke siapa? Panitia. Bagi tugas dah sama Allah. Panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob. Siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin sorga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, iya ya Rob. Kau tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia sering nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol, habis dia berdiarain. Yang model begitu siapin neraka. Baik ya Rob, OTW. Wow. Malik. Jibril,
Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua bang, udah hancur-hancuran. Disuruh nyari kuburan Nabi. Udah di tengah jalan aja kongkok berdua. Dia orang CS-nya. Mata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan tuh rata semua. Yang karena nyari kuburan, nyari Jagakarsa aja nggak nemu ini. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Lu nggak nemu, Memang lu dapet Sherlock? Dapet tadi dari panitia. Gimana panitia rewel buat nelponin mulu. Ini kan utusan Haji Purwanto, anggota dewan ini. Orang kagak nongol ini ya. Ini bagaimana urusan kita berdua? Sujud aja nyok, sujud Jibril Mikail. Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya dengan izin Allah bang, kebuka tuh kuburan Nabi. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad, kiamat. Kiamat Jibril? Oh. Lu gak percaya amat, kiamat ini. Kiamat Jibril, bener. Cius. Itu cius gue tambahin doang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya. Tambahan doang bang. Benar ya Rasulullah ini hari kiamat. Kalau memang benar ini kiamat, apa Rasulullah bilang? Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Atau malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah nih Muhammad nih. Gua nggak tahu urusannya, gua maju nggak tahu dah juntrungannya gua mah taunya bangunin lu doang dari kuburan ini. Suruh ke sorga, suruh siapa Jibril? Suruh Allah, bener? Yaudah ya, berangkat kemon. Akhirnya Rasulullah diajak sama malaikat Jibril Mikail OTW ke sorga. Naik Grab. Naik Grab. Naik buruk, naik Grab dulu. Ya Allah. Sampai di sorga Rasulullah kayak orang kagak betah bang, bengong di sorga. Nggak enak banget mukanya dilihat, bete banget dah, gabut. Bengong Nabi. Kan yang punya sorga nggak enak niat begitu. Lah ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di sorga, betah ya Rabb. Sudah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Ngomong. Cukup ya Rob, sudah dikasih bangku, meja, kasih air 2. Belum enak sini mana air bening ini. Ini bukan air putih ini mah, ini air bening. Air putih mah susu. Ini air bening tuh. Ini banget lek mitral. Kayak ada manis-manisnya gitu. Gimana po akal meminum kita? Enak ini minum ini kok kencing gak berwarna. Kalau ditarik cupang hidup ini bening mana? Cupang lagi laku kan. Saya udah enak ya Rob di sorga, tapi ngapa bengong begitu? Kan lagi enak dilihatnya. Saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Izinin saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain keluar? Nengokin umat saya. Wah Allah Nabi bang, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu pemimpin model begitu sekarang? Kagak nemu. Kagak ada. Udah masuk DPR mah lupa. Nggak mau keluar dia. Di demo juga diem aja. Belum jadi doang kita dirayu-rayu, dikasih stiker, dikasih pamflet, hubungan, kaos.
Tenang aja Pak, aspirasi Bapak saya akan tanggung semua, saya akan prioritasin semua. Tenang, pret. Rasulullah keluar dari surga, baru kita bang dihidupin. Manusia seluruhnya dihidupin oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat. Hidup kita semua, masing-masing bawa diri. Gak kenal kita. Anak gak kenal bapak, bapak gak kenal anak. Orang tua gak kenal anak, anak apalagi gak kenal. Bini gak kenal laki, laki sudahan kok gak bakalan kenal. Masing-masing po sono. Matahari sejengkal di pala kita po panas, udah sejengkal. Sekarang aja gerah banget, udah ke kipas. Kagak ada matahari, ngelekem. Sejengkal matahari, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Indomaret, Alfamart tutup, nggak nemu sono, nggak ada. Apalagi galon isi ulang, ya nggak nemu. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apa yang disediain? Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka berbanyak baca sholawat. Tadi anak-anak hadroh udah megang hadroh, latihan dari latihan nama baca sholawat, baca rawi. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak-anak hadroh tabu baca Tola'al badru alaina. Hadroh yang megang buas gede, wah ciputat celedug, ciputat celedug, ciputat celedug, ciputat celedug. Begitu tabuannya. Anak hadroh luar biasa. Selawat mbak po, selawat. Nih, bomba mau rada kompak kalau selawatan dia. Lain sama kita orang laki, jarang bang. Kita pengajian aja jarang selawatan. Mama ngajinya tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Belum gabungan, belum pengajian PKK, belum bulanan BKMT, apalagi. Wah, elah seragamnya macam-macam dia. Ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Mama hebat. Baca selawatan dia ngaji sambil nungguin temennya datang ke majelis taklim, dia colok mic, dipegang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romela, kumpul ngaji sini. Mari sama-sama kita baca selawat sambil nungguin teman kita yang pada hadir. Adinulana wal hakulana wal adlu lana wal kullu lana adinulana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, no, sana duduk sana. Adinulana wal hakulana. Mama kan begitu. Wal lana wal kullu lana. Assalamualaikum ya, lu nyampe Ji, no, ambal gelar dong buat guru. Dinolana wal hakulana. Kan begitu mama. Selawatnya berhenti dia. Itu kan sebenarnya kalau di Mesir lagunya lagu perjuangan itu, semangat. Adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu buat berjuang. Jadi semangat. Pindah ke Indonesia lagunya lain lagi versinya. Adinu lana wal haqqu lana. Emang begitu. Lawat kok. Lawat. Lawat. Gerah banget rumahnya panggungnya. Lawat. Nggak ada tisunya lagi. Air doang, panggil tisunya. Iya, kalau ada ya, main adanya tisu tipis amat dulu. Bisa ngomong orangnya saya. Guru Sule, ini Guru Tile. Ya Allah. Ketua MUI kita doain beliau biar panjang umur. Guru saya beliau enak, temen suka bercanda sama saya. Kemarin saya ditawarin cewek sama dia. Ceplosan. Hai dede. Ini mau tawa aja bang, tawa mau ngapain udah malam. Iya, lagian panas-panas begini kalau serius-serius banget itu ya lah. Serius banget kita, jangan banyak serius, setruk.
Udah ya? Udah ya? Buya, udah Buya? Udah? Terus apa? Oh iya, bentar Buya. Mari kita Buya megang tongkat ntar kita digeding. Umur aja gitu tuh takut. Babu tadi ada salam beliau sama dari Babaji Pian tadi nyalamin beliau WA saya salam sama Ki Haji Solihin gitu kata beliau. Iya, ya doain beliau biar sehat ya Bu. Doain saya juga ya biar gemuk. Kalau gemuk bukan tile boh, jadi tole. Luar biasa Bang, kita dikumpuli padang mahsyar, masing-masing bawa diri. Lah, kita saat itu lagi butuh pertolongan. Rame-rame kita ngadep, minta tolong sama siapa? Ke Nabi Adam. Kita rombongan Meran. Ngerti Meran? Mantap kita berangkat. Ngadep ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal basyar, Adam kau bapak moyangnya tuh manusia, tolongin kami dalam kesusahan Adam. Nabi Adam godek aja, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu boleh kebelangsak ini, punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah kuli gombat juga. Nabi Adam makan buah kuli emang rayuan Ibu Hawa, gara-gara Ibu Hawa juga, kan Ibu Hawa juga dirayu juga sama iblis tuh. Ya iblis, udah makan laki lo rayu, udah buruan ayang beb mang tayang mang tuh makan kok mengpo juga yang namanya laki-laki rayuan dirayu mampuan. Wah, biar kita laki kumis kita kayak pagar kecamatan, kalau godaan puan teklok kita dia ada maju ke goda, ayo ayang beb mang dong tayang dimakan buah kuli nyangkut di tenggorokan Bang. Makanya kita laki-laki ada jendolan di leher, ntar empok agak jayaan pulang pok, pegang leher laki empok, bisikin pelan-pelan, Bang ini buah kuli ya. Apa? Kalau kecayaan. Ibu Hawa mau makan buah kuli menyangkut langsung di dada, nggak di leher lagi. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Sampai di dada nyangkut, alhamdulillah. Bersyukur kita Bang, nyangkut di dada. Ibu juga bersyukur nyangkut di dada. Coba bayangin kalau nyangkut di dengkul. Wah ribet. Anak nangis minta teteh, mimi tayang mimi dong, nyampe mimi tayang mimi. Digawain tutup mimi. Pas amat. Terima kasih Bang Haji ya. Ini susu, jajarin lah sayang. Manis mau ada encer aja nih. Udah semut lagi Bang. Ini jangan boleh ngocakin dari kaleng ini. Ya Allah, udah saya buang semutnya. Ya manis Mang. Dah, encer yang penting manis. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan mau gua, mau Nabi Nuh aja no. Nabi Nuh kan jawara, bisa kali nolongin. Nggak ada rame-rame kita Bang ke Nabi Nuh. No, tolongin apa no? Nabi Nuh ngomong, aduh Mang, liar. Aduh, nanaonan si lain Mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Nabi Nuh gak sanggup, jangan mau gua ribet ngurusin anak satu si Kanan tuh susah buat gua rawatin. Gua jangan naik getek dia kagak mau. Yang mau kelebung ikutin orang kafir. No, datang sama Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim datang sono, ngadep ke Nabi Ibrahim tolongin ngapa? Nabi Ibrahim udah godek aja dari jauh. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong 1 hari jadi lalap. Maka nangis nyengir mulai. Nabi Ibrahim godek, jangan sama gua, coba sama Nabi Isa bisa kali. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Waduh kita ke Nabi Isa, tolongin Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah. Jangan. Gue Nabi paling miskin, gue mah bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin Bang. Nabi Isa nggak kawin tuh. Nabi Isa nggak kawin Bang. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Siapa tuh? Pastur nggak kawin. Yang ngikutin Nabi Isa dia mah. Tuh kan sayang ya.
Punya perabotan agak dipakai saya. Dia bocah lu orang nyamir aja. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati umatku sini sayang, sini. Ya Allah, Nabi sayang sama kita bang, luar biasa. Dipanggil kita di hari kiamat, alhamdulillah. Cuman nggak sembarangan orang lah dipanggil sama Nabi di hari kiamat, ada tandanya, enak aja, nggak ada mereknya lah. Mereknya apa? Mereknya bukan gambar partai, bukan lah. Masa dia yang dipanggil? Enggak gambar partai, enggak. Mereknya apa? Rasul yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, rajin wudu, muka kita bersinar. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Bangatan hitam. Karena sering wudu. Nih maulid sukses berhasil. Ayo temanya, mari mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah. Cintai. Selawat aja udah, salah satu cinta kita tuh selawat. Ikutin ajaran anjuran Nabi. Masya Allah, kemuliaan akhlak udah gak diraguin lagi udah. Wa innaka la'ala khuluqin. Oke, udah jelas ayatnya. Bahkan Siti Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Beliau jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Semuanya ada lengkap. Di Rawi kita baca lengkap kemuliaan akhlak Rasulullah. Perjuangannya begitu luar biasa. Dari mulai remaja sampai dakwanya, apapun rintangan begitu banyak. Teror mental, teror fisik, diusir. Masya Allah, banyak begitu berat perjuangan lah. Lagi ceramah, Masya Allah, dilemparin kotoran onta, ditakolin, disambitin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi. Marah? Kagak. Giginya rontok? Enggak. Nabi enggak marah. Yang marah siapa? Jibril. Malaikat Jibril marah banget bang. Nabi ditakolin, datang sama Nabi, nyamperin Nabi, ngasih tawaran, nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Gua tibanin. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang bapaknya nggak ada yang beriman, saya tungguin anak entar. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anak kan nyopet. Wah, fotokopi bagaimana aslinya? Tibain aja udah. Jangan Jibril, ntar saya tungguin cucunya. Tuh, mau apa sekarang kau Muhammad? Saya mau doain aja. Didoain yang nyambitin, Allahumma hdi qaumi fa innahum. Didoain tuh supaya dapat hidayah. Nabi, lah kalau saya mau urusannya beda lagi. Kalau saya begitu, wah, lain lagi urusan bang. Umpama nih, hai kamera, umpama Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah, dilemparin batu Tile, waduh takoin, berdarah jidatnya Tile, datang Jibril, ngasih tawaran, Tile, mana apa Jibril? Bagaimana mau nas gue cabut? Gue tibarin yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu aja. Beda urusan bang. Nih Nabi begitu luas perjuangannya, begitu berat, Masya Allah. Di Mekah nggak aman, diusir. Bertanya sahabat yang lain, ya Rasul, Mekah udah nggak aman, ayo kita pindah aja, udah kita hijrah. Kata Rasulullah, jangan dulu. Kenapa? Belum ada perintah hijrah. Jangan pergi dulu, ayo kita hadapi terus. Begitu kata Rasulullah. Dapat perintah hijrah, baru Nabi pidato. Wahai sahabat-sahabatku kalian, ayo sama-sama, perintah hijrah telah datang. Kalian lebih dulu berangkatlah ke Madinah. Rasulullah kapan? Saya belakangan. Kau belakangan? Bareng aja ya Rasul. Jangan bareng. Kalau bareng kita bakal dikejar terus, nggak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, target utama saya, yang mau dibunuh saya. Kalian berangkat lebih dulu, saya belakangan. Biarin Mekah bahaya, saya yang menghadang bahaya di Mekah. Nih pemimpin yang sosok luar biasa.
Kepentingan rakyat diutamain, benar. Bukan kepentingan perutnya, bener bang. Bukan kepentingan partainya, golongannya. Habis semua, duit rakyat diembat semua. Sial, biangkalan. Ini kalau ceramah lapar emang begini gua. Apaan aja gua kata. Wah, luar biasa bang. Nabi mau berangkat hijrah aja, malam tuh rumahnya dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di pagar betis, kagak ada yang bisa masuk. Tikus juga nggak bisa lolos. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantiin tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang mau dibunuh aku, target utama aku. Siap, tidur di situ. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Luar biasa. Abu Bakar berangkat ajak Rasulullah, berangkat hijrah, ditemenin, dikejar-kejar uang, dikejar sama kafir Quraisy sampai kilometer 50. Nah, kesana-sana ini kita. Yuk kejar, pepet terus, pepet, kejar, ngumpet di gua Tur. Sebelum masuk gua, Rasulullah dikata gini sama Abu Bakar, ya Rasul, jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Emang apa? Saya bersih-bersih, ntar ngapa-ngapa Rasulullah, takut ada binatang. Wah iya bener ya, dicoker-coker, bersih-bersih sama Abu Bakar bang. Beneran tangannya digigit kala jengking. Kala jengking arah beda lah. Kala jengking jaga karsa arah kok, apa sih kagak gede. Sakit, bengkak, mukanya pucet, nggak ngomong, diam Abu Bakar. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Enggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa diam begitu? Tangan ini, ngapa tangan? Digigit kala jengking. Lah Nabi ngomong, komen dong. Dia komen. Ngomong sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin nama Nabi. Bengkaknya detik itu juga kempes. Kenapa? Kehebatan, mukjizat, doa dan ludah Nabi. Ya Allah. Coba pakai ludah kita. Wah, mikiran bengkak bang. Nih, begitu luar biasa pengorbanannya buat umat. Bahkan beliau sakaratul maut ngomong, Jibril, apakah ini sakitnya sakaratul maut? Umatku nanti begini semua, sakaratul mautnya begini. Sakitnya luar biasa Jibril. Limpahkan semua sakaratul maut buat umat saya. Ke saya aja, jangan buat umat saya. Deh, luar biasa bang. Nabi nggak nemu, nggak nemu. Nih, makanya orang pakai ngomong kagak boleh mulid bid'ah, itu orang degok. Mulid itu nggak ada ajarannya, itu PA itu dia. Itu rombongan Wahabi. Wahabi kan singkatan, wawasannya hanya bid'ah. Iya begitu kan. Untungnya kita dijaga karsa, alhamdulillah. Ahlussunnah wal jamaah, amin. NU-nya bersatu, amin. Ada lagi Fuhabnya kita, ada Fuhab, ketua Fuhab kita Kiai Hasanuddin ini Fuhab, forum ulama dan habaib, kita kompak bersatu kumpul, amin. Ada ketua MUI-nya kumpul bareng, insya Allah kita bareng-bareng semuanya. Ya enggak, kita bangga dengan Islamnya, jangan bangga dengan ormasnya. Bangga dengan Islam, kedepankan Islamnya, mesti begitu. Cari titik balik, titik persamaan, jangan perbesar perbedaan. Berenak begitu, aman kan? Bener bang? Cari titik persamaan, jangan perbesar perbedaan. Soal beda masalah pemikiran itu udah biasa, bener bang? Beda boleh, marahan jangan. Kalau kita beda marahan jadi musuh, ribet. Kalau semuanya dianggap musuh, akan nggak ada yang namanya demokrasi, nggak ada yang namanya dewasa. Maka kita kepengen umat Islam harus kompak bersatu, jangan mau diobok-obok, amin. Jangan mau diacak-acak. Jangan banyak orang nih, pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu untuk menghancurkan kita semuanya. Kita pengen bersatu, kompak, kun kaliadain, walatakun kal udunain. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan hidup kayak 2 kuping. Nih kuping nih, jangan pak, jangan kayak kuping hidup. Nih kuping kanan kiri gak ada yang akur. Kagak dia nggak pernah akur. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur nih mak. Jangan kayak kuping. Makanya lebaran gak pernah ketemu nih kuping. Udah dekat banget ya. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri luar biasa. Beda nih, beda, kompak. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri kan. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah hidupnya kayak 2 tangan. Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan kerjanya cakep-cakep. Tapi yang kiri nggak pernah iri.
Yang kiri sadar kok, emang tugas gue bagian di belakang. Ini kata yang kiri, biarin gue mau bagian kobelisasi, mau bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin. Tapi yang kanan gak sombong, kiri juga nggak pernah marah, ditegur sama kiri. Kanan sabar, sabar, kata kanan, kiri sabar lo. Walaupun yang terima duit gua ke mall, gua beliin jam tangan, yang pakai kan lo kiri. Begitu hidup enak. Ya enggak, saling menghargai, menghormati. Kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam berbangsa. Kita pengen menjadikan apa? Supaya hablum minallahnya cakep, hablum minan nasnya juga bagus. Sehingga terwujudlah yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah. Sehingga kita kepengen menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dah, mudah-mudahan ini maulid ada hikmahnya. Kelar maulid kita sama-sama mencintai Rasulullah lebih erat lagi, lebih sayang lagi. Cinta kita buktiin, ajaran dan anjuran Rasulullah kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita berjamaah kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak semua kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dah setengah 11, kerupuk takut ular, dikebuli takut anyep. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah. Doain bu, anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Doain kiai-kiai kita, guru-guru kita yang masih ada, Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita. Ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan para pemimpin-pemimpin kita sehingga sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam mengayomi, melayani kita semua sehingga terwujudlah negeri kita, bangsa kita, daerah kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ibu, bapak jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa dan doa dari guru kita. Kita sama-sama aminkan. Saya yakin doa-doa kita semua malam ini dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.